Cewek Indonesia sama cewek Jepang Beda sih teriakannya. beda teriakan. Akhirnya ketika lo bawa si Bude itu untuk ngelamar, jadi mau diterima lamaran lo? Diterima Sama orang Jepang Vicky ini? Prasetyo itu tidak pernah ditolak sekalipun oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, teman-teman YouTuber dimanapun berada, dan juga subscriber gue. Kita ketemu lagi di Taulani TV. Oke, hari ini gue sudah kedatangan seseorang yang sangat menginspirasi. The man from the power of the energy, yang punya karisma dan juga cahaya kehidupan dalam dunia permakmuran yang tentu saja konsisten dengan keadaan stabilitas sebuah lingkungan. The one and only Vicky Prasetyo. Hai komunitas, see me again after sun already opening in the sky. Di saat matahari sudah terbuka dan menjadi sebuah bagian yang indah untuk kita lihat berada di langit di atas. Thanks for everything, you inviting me go to see here. Terima kasih. Sama. Tapi ngomong matahari, ini udah sore. Mataharinya udah turun. Matahari kadang terlihat dengan kita tapi tidak terlihat. Tapi matahari sering memberikan sinarnya pamrih. Betul kepada sekali. semua orang di muka bumi. Setuju. Dan matahari juga tentu banyak memberikan diskon. Iya, itu beda. itu building market. My brother Vicky Prasetyo, luar biasa. Thank you banget Vicky udah datang ke rumah gue. Terima kasih udah menyaksikan Taulani TV. Mudah-mudahan senang dengan konten kita hari ini. Thank you Vicky. Terima kasih banyak. Terima kasih. Enggak jadi ditanya-tanya. Maksudnya ditanya dulu biar ada isinya apa gitu. Masa lu pengen ditanya? Masa cuma opening orang suruh pulang. Orang jauh-jauh dari Bekasi cuma opening doang orang. Ya udah makasih ya. Cuma ngiasin ini doang sama meja. Dikira orang welcome conjuring. Disuruh pulang. Welcome conjuring. Ayo kita ngobrol-ngobrol Vic. Ini ada konten namanya cekcok. Jadi di Taulani TV ini yang sangat digemari itu namanya cekcok. Ngecek yang cocok-cocok. Oh, dan lo akan gue tanya-tanya tapi lo harus jawab tanpa pakai jaim-jaim ya. Gue nggak mau lo jaim-jaim, lo harus terbuka, lo harus apa adanya hari ini. Open side. Oke, open side and open mind and open the door. Silakan diminum dulu, tos dulu dong. Di sini. This is a tea. Oh, tea. Tea kotok. So sorry, I am not alcoholic. Salah. Di mulut dong. Di mulut, sorry. Bagaimana rasanya? Sweet ice. Sweet ice. Manis. Sweet ice. Es manis ya berarti ya? Iya, oke. Yang manis. Vic, lu tuh memang luar biasa ya. Lu muncul ke dunia entertain ini dengan berbagai macam kontroversi. Dan gue salah satu orang yang mengikuti lu ya. Sumpah gue dulu empet banget sama lu. Gue bilang ini orang so ganteng, so keren banget, ceweknya cakep-cakep lagi. Dan semuanya mau sama lu. Gue bingung, gue pernah berpikir lu kayak menggunakan sebuah pertolongan goib kali atau gimana gitu sampai lu luar biasa banget rekam jejak lu tuh luar biasa. Sebenarnya lu apa sih mau lu sebenarnya? Lu masuk ke dunia entertain lu maksud lu apa gitu? Kita itu lahir ke dunia tanpa bisa kita negosiasikan. Emang kata mobil kan pakai negosiasi. Di saat Kang Andre, Iya. 9 bulan perluasan rahim sang ibu. Iya. Kemudian dieksekusikan lahir bayi ke dunia. Apakah kita bisa meminta kepada Tuhan? Tidak. Tolong lahirkan aku dari seorang ibu yang seperti ini, dari seorang kasta ekonomi seperti ini, dan dari golongan seperti ini. Bisa tidak? Tidak. Itu pun aku. Vicky Prasetyo datang tanpa harus diminta. Dia datang dengan sendirinya. Ghost of Renegade the Fire. Itu pun yang dikatakan dapat Copperfield di saat dia membintangi Ghost Rider. Jadi dia itu memang datang dengan sendirinya gitu loh. Awalnya dia tidak menyangka ada di area entertain ini. Termasuk lo juga ya? Nggak menyangka. Dan lu nggak minta? Nggak minta karena cita-cita gue tuh ingin menjadi dokter. Oh lu menjadi dokter? Dokter kandungan. Itu cita-cita. Serius. Kenapa? Lu pengen apa? Kepengen ngapain jadi dokter kandungan? Ya kalau dokter kandungan itu bisa menolong lahirnya seorang anak yang kita bisa tolong. Kita ruas, gimana yang bisa kita tolong? Kita ambil. Akhirnya kita selamatkan satu jiwa manusia untuk berhak hidup di dunia. Nah. Itu cita-cita sih sebenarnya dokter kandungan. Tapi tiba-tiba kita nggak tahu tanpa bisa bernegosiasi takdir diarahkan menjadi seorang entertainer. Seperti pasca pertunangan berdarah dengan seorang wanita cantik. Zaskia Gotik. Gotaik. Dan itulah pertama kali gue melihat lo
The first time of modul. The first time of modul. Dan gue lihat lu megah banget pestanya pada waktu itu. Dan ternyata akhirnya kandas. Hancur. Oke. Sedih. Tapi itu tidak membuat lo menjadi terpuruk kan? Kan kita udah pernah, yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Saat itu, ini yang belum pernah gue ceritain dimanapun dan perlu diketahui, ini adalah baru pertama kalinya gue datang di konten YouTube. Ini serius lo? First time. Lu dan jangan bohong sebelumnya, tanya deh. Manajemen. Belum pernah ada Piki Prasetyo ada datang di acara YouTube atau digital lainnya. Ini cuma Taulani TV. Luar biasa ini sebuah. Oke. Thank you. Saya pamit ya. Mau kemana? Selesain dulu. Tadi orang diusir, sekarang orang ditahan. Ini apa sih? Kayak nggak ada harga dirinya bintang tamu. Kehormatan luar biasa. Vicky, aduh terima kasih. Thanks God. Kamu sudah mendatangkan Taulani TV ke sini dan kamu bersedia untuk menjadi bintang tamu di tempat saya. Iya. Oke Vicky, setelah itu nama lo mulai dibicarakan orang. Betul. Dan bahkan gue pernah mendengar bahwa lo pernah mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah. Pernah, dan akhirnya juga kandas. Apa Menang sih tidak, tapi malah ditangkap. lu sebenarnya niat gak jadi kepala daerah sih pada waktu itu? Sebenarnya sih niat. Di mana, daerah mana waktu itu? Cikarang. Tempat anak kelahiran, karena kan Cikarang banyak pabrik-pabrik berdiri, kotanya udah industri. Apa yang mau waktu itu lo lakukan ketika lo mencalonkan? Saya sering nonton film Susana dulu, judulnya ada ya Lurah Angkoro, si Angkoro. Jadi dia suka ngumpulin para janda-janda untuk supaya dia itu dibahagiakan gitu loh. Jadi menjadi bupati, lu ngumpulin janda-janda. Iya. Karena setahu gua lu menjadi kepala daerah itu memakmurkan daerahnya, mensejahterakan masyarakatnya. Lu kok malah ngumpulin janda-janda? Pria itu adalah manusia yang kuat. Tapi kalau wanita yang lemah, pria dengan logika, wanita dengan perasaan. Wajar kalau kita menolong mereka. Apalagi mereka minta diayomi. Pak Lurah, bagaimana Pak Lurah Angkoro? Hei, kok panggil dia datang ke kantor aku? Iya Pak Angkoro. Nah itu, jadi aku registrasi kayak duduknya, apanya, udah kasih Angkoro. Referensinya Anda begitu, pengen jadi bupati pada waktu itu. Iya, pengen jadi pemimpin daerah tuh seperti itu. Untung Anda tidak terpilih. Kalau nggak banyak janda-janda di Cikarang Anda kumpulin. Iya, nggak apa-apa dong. Kalau misalkan kita jadi kasih semakmuran, agar tidak menjadi pekerja non asusila yang tidak baik. Gitu. Kalau mereka dilepas begitu aja, mereka akan jadi apa? Mereka bertarung hidup belum siap, bagaikan sengatan lindung listrik yang memang belum bisa ada di aliran sungai itu yang tepat itu. Setuju. Tapi ketika Anda kalah, Anda banyak sekali dibully oleh netizen. Bahkan ketika kasus Anda pada waktu itu gagal menikah, Anda dibully oleh netizen. Saya lihat Anda begitu tegas. Maaf, saya harus bicara karena ini menyangkut harga diri saya. Saya bukan hanya dibully, sorry. Saya juga ditangkap oleh Pak Polisi. Saya harus bicara apa adanya. Ini sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Tapi ketika Anda menanggapi bulian netizen yang begitu bertubi-tubi, Anda bagaimana? Anda begitu tegar, saya lihat Anda cuek aja gitu. Sebenarnya Anda sakit nggak ketika dibully? Kang Andre, begitu pertunangan yang indah, apalagi saya akan meminang seorang wanita cantik, Syurkianih Prasetyo ataupun Zaskia Gotik, ya. Sorry, itu perempuan yang pertama? Sebelumnya udah ada. Sudah ada. Cuma mungkin tidak tercover. Tidak tercover. Iya. Pelan-pelan nusuk ya. Terus. Maksudnya pelan-pelan masuk ya. Dia ada fase pinter ya. Jadi itu first time yang tercover, yang terpublish. Nah, Zaskia gitu. Dia itu memang wanita yang baik hati, bijaksana, nyanyian merdu. Bodinya bagaikan lobster Ciawi yang memang benar-benar sempurna bagi saya. Tapi pada saat itu jelang 3 hari saya pertunangan, kemudian saya bilang tadi diangkut oleh kepolisian. Sampai saya dibawa ke teralis benci atau dalam kurung penjara. Itu menyakitkan sekali ya. Biasanya saya tidur ngeliat, waduh Zaskia yang cantik. Begitu ini bangun. Istri saya yang cantik. Begitu saya masuk waktu itu, selnya namanya penampungan, satu sel itu ada 152 orang. Satu kamar. Jadi sebelah kiri kasus apa? Rampok bang. Kasus ini maling spion bang, gitu. Jadi dihadapkan oleh satu hal yang kita sendiri sebenarnya tidak menginginkan. Tapi di dalam penjara itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu kebebasan kita dirampas sementara karena kesalahan yang kita lakukan. Tapi setelah semua Anda terlewati, sekarang nama Anda begitu banyak dikenal orang. Alhamdulillah. Dan setelah saya pantau bahwa rupanya kesini justru banyak orang yang bersipati kepada Anda.
Anda ternyata mempunyai talenta luar biasa, Anda bisa berkomedi, Anda bisa bernyanyi, Anda bisa bermain musik. Menurut saya Anda luar biasa ya. Tapi ketika saya baca sebuah berita yang cukup memprihatinkan ketika Anda sedikit selek dengan Ruben Onsu, ya, di mana katanya Anda pernah disiram air kotor, Anda tidak terima dan ngamuk. Ini kejadian sesungguhnya ataukah apa ini? Biarlah itu menjadi tangisan air terjun yang akan tinggi bisa, banget dong air terjun. Iya, karena kan sedih ya, gitu loh. Tersiramnya water of cannon di tubuh aku itu gambaran bahwa itu pembelajaran buat kita. Gitu. Apa sih masalahnya sampai seperti itu? Gitu. Sebenarnya hanya treatment, gitu, disiram. Gitu. Ternyata Nah, kelepasan. mungkin yang harusnya tubuh jadi kepala atau apa. Akhirnya ya wajar untuk kita mengklarifikasi. Ya namanya teman, kadang kita memeluk sama rasa, kadang-kadang hilap saling kecewa. Tapi tidak ada dendam kan, Vicky? Tidak pernah ada dendam. Vicky Prasetyo tidak pernah berdendam oleh siapapun. Luar biasa. Dan sekarang hubungan udah baik kembali? Baik, udah friendly, dan ya mungkin kita dalam waktu dekat ini udah ya good friendly match. Oke. Ruben Onsu kan membuat bisnis ayam geprek. Iya. Dan Anda katanya saya dengar membuat ayam geblek. Ayam geblek. Enggak. Itu enggak ada rencana mungkin juga? Saya itu memang memiliki beberapa kesamaan sama Ruben Onsu. Ruben Onsu pernah kita berdua sama-sama mencintai biduan, ya kan? Ruben juga pernah mencintai dulu yang hey Dad, siapa kamu? Nah, itu dia pernah cintai dia. Saya juga pernah mencintai beberapa biduan. Nah, terus juga Ruben Onsu usahanya ayam. Cuma kalau saya beda, kalau saya seneng ayam. Ayam? Iya. Ayam yang gemuk, iyalah yang sehat. Ya, melokasari lah ya, maksudnya. Maksudnya apa? Bukan melestarikan. Iya, bukan melokasari. Melokasari mah di kota itu. Iya, terbalik ya. Ada ayam asin. Oke. Vicky, tapi status Anda saat ini masih lajang. Aku after kemarin perpisahan sama my ex-wifer itu udah. Ex-wiper. Wiper buat itu dong, buat kaca mobil. Iya. Ex-wife. Harusnya kan istri bisa menyapu kesalahan yang lalu menjadi buruk dan menjadi kebaikan dia akan datang. Oke, mantan-mantan lo sampai sekarang masih berhubungan baik dengan lo? Dan silaturahmi masih terjadi? 18% oke, tapi 20% lagi masih sengketa yang masih didamaikan oleh UNESCO. Jadi belum ada. Luar biasa ya. Belum ada. UNESCO sampai turun tangan loh. Belum ada titik temu lah untuk itu. Oke. Ada beberapa orang aja sih. Oke, tapi saya berharap hubungan dengan anak-anak tetap baik ya. Oh pasti dong. Anak-anak sekarang total ada berapa? 6. Ada 6. Dari 4 ibu. 4 ibu. Luar biasa. Vicky Prasetyo. Oke. Prinsip Vicky sebagai laki-laki itu apa, Vicky? Tidak pernah cengeng meratapi sebuah nasib dan keadaan. Oke, terus? Dan tidak pernah menghakimi siapapun, belajar menghormati kebaikan orang lain daripada membicarakan keburukannya. Keren banget. Terus terakhir? Yang pasti berusaha semaksimal mungkin menjadi pahlawan untuk orang-orang yang kita cintai. Anak-anak terutama ya? Pasti. Son of the generation Genetika. Oke. Vicky, dari semua petualangan lo nih ya, lo sampai punya cewek beberapa kali dan ada yang menikah. Menurut gue lo bisa dijuluki sebagai Don King Kongnya Indonesia. Boleh nggak ada Kong? Apa namanya itu yang kalau yang ganteng tuh Don apa? Don King Don boleh. Don Juan boleh. Maksudnya nggak kalau udah Kong. Itu mah kayak beda. Sorry. Don Juan. Tapi lu sempet nikahin model Jepang nih. Oh, gila keren banget. Genki desu ka? Masih anak tawa Vicky nata desu ka? Semua dicobain loh, sampai Jepang aja udah dicobain sama dia. Dan Vicky Prasetyo bongkar dosa terbesarnya. Emang lu ngapain dengan model Jepang itu? Gue mau nanya dong, cewek Indonesia sama cewek Jepang beda sih teriakannya. Beda teriakan? Maksudnya di saat dia lagi emosi. Oh, gitu lagi emosi. Kalau cewek Indonesia gimana teriakan? Kalau Indonesia kan lebih Daddy. Kalau cewek Jepang? Dede. Oh, ada gitunya. Iya, jadi kayak ada gentakannya. Kalau dia kan ada kayak tap kayak kaki pas Ibra gitu. Iya. Nah, ini apa nih? Lu bongkar dosa terbesar lu kenapa memang? Orang liburan. Nggak, ini jadi katanya bahkan demi menikahi model itu, lu sampai rela nyewa ibu penjual nasi Padang untuk menjadi nama kandungnya, untuk jadi mama kandungnya. Iya. Karena kan dulu ceritanya udah nikah berkali-kali kan. Begitu mau nyampein lagi mah nikah, apa ya Allah nikah udah berkali-kali itu nggak mungkin. Gitu. Sedangkan kita menegaskan bahwa menikah lebih baik daripada melakukan sebuah perzinahan. Maaf,
Betul. Ya gitu. Nah cuma dengan akhirnya pada waktu itu dia menantang gitu loh. Jika kamu cinta aku, sayang aku, maka cuma ada satu yang aku ingin minta, apa? Nikahi aku. Kata si Jepang ini. Nah udah nggak punya cara lain. Ya udah. Akhirnya coba ke Cikarang, mama waktu itu dalam kondisinya kurang baik. Saya sedih lagi, sakit lagi, kurang enak lah untuk itu. Akhirnya saya bingung, saya mampir di Rumah Padang Pasar Baru. Nah, Bude ikut saya Bude. Itu Udah. tukang nasi Padang itu. Tukang nasi Padang. Udah Bude ikut saya aja. Loh, mau kemana Mas Vicky? Udah dia kan udah tahu karena langganan. Iya. Udah begitu aja. Akhirnya saya ikutin berdua nih, saya dandani. Udah ngerapi aja pokoknya Bude mau acara. Sampai sono saya bilang, Bude nanti udah mau nyampe, Bude jadi ibu saya ya. Gitu. Dan aku harus bicara jujur apa adanya. Ini kan kesalahan gitu lah. Bude. Tapi kan Saya mendingan pulang dagang. Saya daripada begini mendingan pulang dagang. kata tuh ibu itu. Iya. Oh. Kan nggak tahu kalau orang Jepang. Jadi dosanya tuh itu sebetulnya. Ya dosa terbesar itulah. Tapi kan memang kalau anak laki-laki itu sebetulnya sih tanpa ada wali juga bisa kan. Secara menikah. hukum mungkin syariat itu, tapi kan secara psikologis wanita Iya, mau iya. dong dikenalin, didatengin keluarga Orang besar. tuanya, ya. Masa nikah sendiri-sendirian doang? Emang kamu nggak punya keluarga? Atau keluarga kamu nggak setuju sama aku? Atau kamu punya siapa untuk menjaga perasaan yang lain gitu? Nah akhirnya ketika lo bawa si Bude itu untuk ngelamar, jadi mau diterima lamaran lo? Diterima. Sama orang Jepang Vicky ini? Prasetyo itu tidak pernah ditolak sekalipun oleh siapapun. Itu sejarah. Ini luar biasa. Aku akan taklukkan dia secara terminator, apapun. Pokoknya waktu itu udah bawa ibu, ya istilahnya si pak ibu-ibu tukang Padang itu, masakan Padang itu, ya udah akhirnya jadi. Jadi berapa lama? 3 bulan. Kelar juga. Ya karena memang susah ya. Iya. Dia pengennya kita ke sana dan kita harus pengennya cinta di sini gitu, susah kita mau Ini kesana mau ini ngapain. jadi banyak pertanyaan besar ya Vicky. Lo tuh kayaknya jadi seolah-olah lo mempermainkan arti sebuah pernikahan karena gue liat lu gampang banget menikah, gampang juga akhirnya selesai. Dan kayaknya lu santai banget gitu loh. Sebetulnya lu mencari cinta sejati atau memang masih pengen main-main sih? Kang, pertama kali orang berkomitmen dalam hubungan, nggak ada yang niatnya itu adalah sebuah kegagalan. Kang Henry menikah berapa kali? Alhamdulillah sekali. Yang terpublish? Emang sekali, dan gila loh. Sekali doang gua. Emang sekali kan. Nggak pernah sebelumnya? Belum pernah. Begitu pertama kali niat dan ijab kabul, diniatkan apa? Tolong membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawadah warahmah, betul. Itu niatan semua, tapi apa daya? Mungkin Kang Andre diberikan sebuah kebahagiaan sama Tuhan, mempunyai sampai seperti ini, rumah tangga begini. Saya selalu diuji dan diuji, gitu loh. Tapi kan itu bukan kembali kepada kita. Ketika lu memutuskan untuk menikah, lu kan mesti lihat dulu pasangan lu ini bisa nggak berjalan sama lu, atau justru malah sebenarnya lu nya harus diperbaiki. Bukan, menikah itu semua rata-rata karena dorongan si pasangan wanitanya. Oh begitu, yang selama ini lu temuin? Iya, jadi dia udah tahu nih, oh kalau kamu tuh playboy. Iya. Oh iya. kamu itu mau dapet petualang cinta banget. Terus kamu nggak percaya untuk aku? Iya, satu-satunya percaya adalah cuma satu, apa? Nikahi aku. Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi ya makanya akhirnya lu membuktikan. Membuktikan. Oke, kalau memang aku nikahi aku, nikahi kamu ya udah aku nikahin. Karena dari tantangan si wanitanya, bukan dari kita. Ayo nikah, bukan. Kalau waktu itu dia tidak menantang itu, mungkin kita juga bisa jalan. Ada juga beberapa orang yang tidak seperti itu gitu loh. Tapi mayoriti ya orang kalau udah bapernya tinggi, nikahin aku dan jadikan aku adalah ratu dan bidadari di rumah. Oke, tapi seorang Vicky Prasetyo sebetulnya ada target, artinya gue udah cukup berpetualang dan gue pengen mendapatkan seseorang yang ini yang gue cari selama ini. Kang, di saat orang berjalan di lorong yang gelap, pasti ada ujungnya. Di saat petualangan aku yang kelam pasti akan indah pada waktunya. Amin, amin. Dari perjalanan cinta ini tuh sebenarnya udah menggambarkan kejenuhan. Apalagi sekarang, udah tidak lagi meladeni, maaf, mungkin ya yang cewek-cewek sepintas gitu. Oh. Ayo, ini. Nah, Udah enggak ya? Insya Allah udah bisa tertahan itu gitu loh. Oke. Karena udah jenuh juga gitu loh, maksudnya petualang cinta itu udah capek juga. Apa sih karakter-karakter inti lo kalau mau dapetin pasangan atau calon istri? Yang pasti keyakinan. Dan Mansobaro Jopiro, dia memiliki rasa yang sabar. Rasa yang sabar. Oh jadi lo butuh cewek sabar. Sabar, karena begitu dia ngeliat tingkah laku kita, sabar. Mungkin dia adalah fasilitas yang dikirim Tuhan untuk aku melatih sabarku gitu. Wanitanya harus seperti itu. Berarti lu mesti cari perempuan yang namanya Sabarudin. Supaya lu dapat orang yang sabar. Beda dong. Cowok itu. Tepuk tangan sekali lagi buat Vicky Prasetyo. Luar biasa. Keren banget. Ini belum pernah ada sebelumnya dan ini terekam loh bahwa Vicky belum pernah masuk di YouTube manapun. First time Ya. Gue terima kasih banget nih. Ini luar biasa Vicky memberikan kehormatan pertamanya kepada Taulani TV ya Vicky. Boleh. Terima kasih banyak. Tapi Vicky ini gue mau ngadain challenge buat lo. Challenge? Oh challenge mah babi dong. Challenge. Challenge. Jadi ini
Next, Ah. Wika Salim, Saskaya Gatek. Sabar.